halo Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Gemini ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang kapan dan bagaimana Gemini bertemu dengan cinta sejatinya ya. Wow, ini adalah sebuah topik yang menarik ya. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aduh, maklum ini kan lidah bule gitu, ngomongnya begitu emang ya. Makasih banget ya, aku bener-bener sangat menghargai kamu. Aku sampai terharu loh. Sampai pengen menitikkan air liur. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayangku ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya. Karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang ya. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Gemini ya. Mohon bijaksana dan di dalam Akasa Record itu ruang dan waktu adalah sesuatu yang tidak relevan ya. Jadi ruang waktu, timeline itu bisa maju, bisa mundur sesuai dengan perubahan paradigma atau perubahan perilaku kita ya sayang ya. So jangan jadikan ini sebagai satu-satunya patokan ya, karena ini hanya seru-seruan doang, ini cuma buat fun reading doang gitu, cuma buat seru-seruan, happy-happyan doang gitu ya. Oke sayangku, dan tolong bantu share ya sayang, karena ya itu aku juga ini minta tolong aja sih ya, minta tolong aja bantu share ya ke medsos kalian masing-masing ya. Oke. Karena dengan makin banyaknya teman-teman yang mengapresiasi, maka saya akan tambah semangat. Semangat. Oke. Gemini. Ten of Swords. 5 of Wands. 4 of Swords. 8 of Cups. 5 of Cups, okay. Ada 2 pintu ya, ada 2 jalan. Oke, di sini ada Page of Wands. Oke, ada 2 jalan yang semesta bukakan untuk kamu bertemu atau berjumpa dengan dia ya. Oke. Pintu yang pertama adalah kalian akan berjumpa secara online. Online itu macam-macam, bisa dating site, kemudian aplikasi biro jodoh bisa, apalagi sih? Oh, kemarin ada yang cerita game ya. Bisa, kadang-kadang itu kan game-game online ya. Game online itu kan banyak grup-grupan gitu ya. Terus kemudian ya bertaut di situ, jadi dari game gitu bisa jadi, atau melalui medsos kalian masing-masing. Kalian punya medsos apa? Berinteraksi di medsos gitu. Itu sebagai pintu yang pertama, atau bisa jadi ini adalah kalian bertemu di satu tempat ketika kamu melakukan proses belajar ya. Proses belajar itu sekarang ada kelas online, atau misalnya kamu kuliah ya, ini berarti teman kuliah kamu gitu, atau misalnya proses belajar itu ya macam-macam, misalnya kamu ngambil sekolah lagi, kursus online, apalagi proses belajar itu. Ya proses belajar, entah pas lagi training apa gitu ya. Jadi ada 2 pintu ya, yang semesta atur untuk kamu bertemu dengan dia ya. Yang pertama, ini baru pertama ding. Yang pertama ada online, kemudian yang kedua, oke. Yang kedua ini adalah melalui hobi atau minat ya, sesuatu yang kamu sukai. Jadi kamu punya hobi apa? Hobi itu sesuatu yang kamu lakukan. Dan minat itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kamu ya. Misalnya kamu hobi itu hobi membaca gitu. Ya nggak tahu, somehow kalian mungkin ketemu di toko buku atau ketemu lagi membaca, atau di klub baca buku, atau di apa.
whatsoever gitu. Jadi ngomong ya kayak gitu, terus kemudian bisa juga misalnya kamu punya minat terhadap apa ya, minat itu kamu punya minat terhadap sepeda gitu ya. Itu kan minat. Minatnya terhadap sepeda, ketemunya di toko sepeda gitu ya. Who knows gitu. Jadi kamu akan bertemu dengan dia melalui hobi atau minat yang kamu sedang lakukan, kamu kerjakan ya, kamu dalamin ya. So ya it's good kan, berarti punya satu kesamaan. Either antara hobinya sama atau minatnya sama gitu ya. Oke, ada dua pintu itu ya. Kemudian kalau siapakah yang mendekati duluan, ini sepertinya kamu ya, karena ini kalau saya lihat ini dia masih syarat itu dengan kesedihan, dengan konflik batin. Ini kartunya keluar kayak gini semua loh, lima-limanya. Ya, ada Ten of Swords, ada Five of Wands, Four of Swords, terus kemudian Eight of Cups, Five of Cups. Kalau kartunya keluar kayak gini semua nih, dia masih punya luka batin. Masih punya luka batin, masih belum beres dengan dirinya sendiri. Dia masih senang menyendiri ya. Masih punya konflik, entah konflik sama siapa, ini masih konflik. Masih sedih dianya ya. Ya, tapi it's okay, mungkin kalian bisa bertumbuh bersama ya. Jadi ini kamu duluan yang akan datang. Kamu duluan yang akan istilahnya kamu duluan yang akan mendekati dia gitu ya. Oke, let's see, kita akan lihat kira-kira apa sih yang akan dia katakan pertama kali. Ya, apa yang akan dia katakan pertama kali kepada kamu ketika berjumpa. Ini bisa unspoken, bisa spoken. Artinya bisa memang dikatakan oleh bibirnya atau enggak dikatakan. Jadi jiwanya yang ngomong ya, oke. I can't take it anymore. Ini lompat ya kartunya. Sama I love you. Aku nggak tahan lagi katanya. Ini sepertinya mungkin karena ininya ya, karena apa ya, karena derita yang dia rasakan. Dia bilang, aduh nggak gini ini. Jadi ketika ketemu kamu, ini sepertinya adalah satu titik balik untuk dia mulai bangkit. Udah deh, aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Aku nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya dia keluar gitu dari pertapaannya. Dia keluar, dia mulai memperbaiki diri, and then langsung ketemu kamu. Dan ketika ketemu kamu pertama kali, dia udah langsung suka ya. Dia udah langsung suka aja, langsung cinta aja, langsung jatuh cinta dianya. Nggak tahu, entah ada sesuatu apa yang menarik perhatiannya kepada kamu ya, Gemini. Oke, kita akan tarik lagi, kita ambil lagi. Apa lagi yang dikatakan kepada kamu? Oh, dia merasa kayak udah terlambat ya. Maksudnya udah terlambatnya gini. Kamu datang ke hidup aku itu pada saat aku lagi ngalamin chaos gitu. Telat. Jadi ini sepertinya dia pernah mengalami satu fase kehidupan yang baik, di mana yang lagi seger, lagi happy-happy aja. And then pas ketemu kamu, dia lagi dalam keadaan amburadul, lagi dalam keadaan yang chaos gitu, lagi dalam keadaan ambiar ya. Jadi dia merasa telat deh, kamu bisa nggak nyari orang lain aja. Jadi dia sempat nyuruh kamu untuk, kamu cari yang lain sih, kok mau sih sama aku, kok kamu kok malah mau gitu sama aku dengan keadaan aku kayak gini gitu. Tapi ternyata kamu semakin disuruh untuk kamu nyari orang lain, kamu malah justru semakin empati sama dia. Kamu makin simpati sama dia karena melihat perjuangannya dia ya untuk dia bangkit. Dari situlah kamu merasa, orang ini punya kualitas seorang pejuang ya. Gitu. Tapi dia merasa cocok ya sama kartu-kartunya ya. I can't take it anymore, it's too late gitu. Jadi cocok sama kartu-kartu yang keluar ya. Ya, tapi deep down in her, di dalam hatinya dia, in her heart atau his heart, itu dia suka sama kamu ya. So kalau misalnya seperti ini, memang karena dia dalam kondisi yang mungkin lagi di bawah, yang lagi diem, berarti memang kamunya yang perlu interaktif gitu, kamunya perlu proaktif gitu ya. Kamu datang ke dia, kamu ulurkan tangan, kamu kasih semangat ke dia ya. Oke sayang.
Karena dengan begitu ya jiwa kalian bertautnya lewat situ pintunya ya. Oke, dan saya akan coba tarik timeline. Saya akan coba tarik waktu. Kapan? Occasion-nya 2026. Oke. 2026 berarti 5 years from now ya. Ini memang masih lama, berarti memang ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Di sini ada bulan Mei. Ini bisa depends on yourself ya. Tergantung kepada diri kamu sendiri. Ya, 2026 bulan Mei ada tergantung kepada diri kamu sendiri. Tergantung pada diri sendiri itu maksudnya gimana? Sekali lagi saya udah ngomongin di depan tadi ya bahwa waktu atau timeline itu bisa maju, bisa mundur, sifatnya relatif. Kenapa demikian? Itu tergantung dari pertumbuhan, dari perkembangan jiwa kamu ya. Bagaimana cara mempercepatnya? Cara mempercepat adalah dengan kamu terus memperbaiki diri, terus healing, terus untuk upgrade diri, upgrade in everything, penampilan, pemikiran, logika maupun pertumbuhan spiritual ya, semuanya itu di-upgrade ya. And then apa yang membuat waktu ini mundur bisa jadi malah lebih lama. Kalau kamu masih kacrut aja ya, masih kacrut ngurusin hal nggak penting-penting, ngurusin sakit hati, ngurusin dendam, ngurusin apalagi yang hal-hal nggak bermanfaat, yang unfaedah gitu diurus-urusin, masih aja ngurusin orang lain, ngomongin orang lain, ya akhirnya itu memperlama, karena evolusi jiwanya juga masih lama ya. So, ini bisa maju, bisa kamu percepat, tapi juga bisa lebih lama ya. So, okay, depends on yourself, tergantung kepada diri kamu sendiri ya Gemini ya. Oke, that's all. Itu yang bisa saya katakan, saya bisa sampaikan kepada Gemini kali ini. Kalau misalnya kamu mau ngeklaim readingan ini, ya aku mau gitu. Dan kamu bisa ketik amin atau ketik selaras di kolom komentar ya sayang ya. Kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku, cintaku, negeriku. Ya, berbayar gitu ya. Karena energi yang dikeluarkan itu lumayan. Hilangkan mental gratisan please gitu ya. Karena kalau mental gratisan terus nggak kaya-kaya nanti. Dibangun dong mental kaya. Memberi dengan sukacita gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada budget, kamu bisa nyalakan loncengnya. Karena supaya nanti pas ada saya live free reading ya di YouTube, kamu nggak ketinggalan infonya ya sayang ya. Dan setiap konsultasi dengan saya itu sifatnya adalah interaktif, bisa tanya jawab. Terus kemudian nanti itu sudah termasuk saya sertakan teknik, solusi, kemudian saya sertakan teknik, solusi, amalan ya. Many things, terapi, bisa macam-macam, tergantung kebutuhan dari kamu ya. Oke, Gemini, that's all for today. Aku doain Gemini segera bertemu dengan cinta sejatinya dan bahagia hidup dalam pusaran cinta. I love you Gemini, bye-bye.